Halo, selamat sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Tahun baru, resolusi baru. Dan mungkin resolusi ini menjadi resolusi yang paling banyak diminati banyak orang gitu ya, yaitu menyiapkan makanan yang sehat tapi anti ribet dengan meal prep. Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini karena tema kita hari ini relate nih bagi para ibu-ibu atau mbak-mbak yang punya kesibukan luar biasa di dalam rumah maupun di luar rumah. Apalagi sebentar lagi juga bulan puasa gitu ya. Bagaimana sih menyiapkan makanan sehat yang saset buat tapi anti ribet gitu. Sekarang di studio kawan Diska sudah hadir nih narasumber cantik dari Rumah Sakit Paru Manguarjo Provinsi Jawa Timur. Ada Kak Zian Nur Afidah, AMD GZ. Nih, kita sama dulu ya. Apa kabarnya nih Kak Zian? Alhamdulillah sehat Kak Sari. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast kawan Diska hari ini untuk berbagi info sehat bersama kita tentang meal prep gitu ya. Penting banget gitu ya sekarang ya meal prep ini. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang meal prep nih, Kak Zian, menurut Kakak gimana sih pola makan masyarakat saat ini di tengah gempuran junk food, fast food yang menggoda sekali gitu ya? Iya bener banget nih Kak ya, sering sekali kita alami dan kita temui apa yang namanya malas masak, akhirnya ya yang beli yang simpel-simpel aja, yang sederhana. Dan sekarang kebanyakan juga cari penjual makanan yang sehat itu susah. Ya karena mungkin dari penjual juga menyediakan makanan yang sekiranya banyak orang suka. Ya kayak yang cepet juga, fast food kayak ayam goreng, ayam geprek, sehari-hari tuh kayak itu mulu aja yang sering ditemui ya. Ya padahal itu sangat disayangkan sekali, nutrisinya itu kurang lengkap, apalagi di sini dengan kebutuhannya kita itu terkait makanan itu sangat-sangat penting ya, nggak cuman makan kenyang aja, tapi kita makan di sini tuh sebenarnya harus mempertimbangkan untuk fungsi tubuh kita, bagaimana otak kita bisa bekerja, badan kita bisa beraktivitas dengan baik, tentunya membutuhkan makanan yang sehat. Nggak hanya itu aja, sering sekali kita temui di kantin-kantin atau di tempat-tempat terdekat itu ya yang dijual makanan-makanan yang simple, sederhana, tapi kurang bergizi. Seperti itu, dari anak sekolah di kantinnya mungkin jajanan-jajanan seperti itu, di tempat kerja juga kurang banyak variasi makanan sehat. Yang penting kenyang aja gitu ya, kadang ya orang mikirnya ya. Padahal gizinya belum tentu ada gitu. Nah, di bulan Januari ini yang juga diperingati sebagai Hari Gizi Nasional nih ya Kak Zian. Nah, menurut Kakak nih, apa sih pesannya atau tujuannya yang ingin disampaikan di Hari Gizi Nasional ini? Iya, betul sekali nih Kak. Hari Gizi akan bertepatan pada tanggal 25 Januari ya. Setiap tahunnya diperingati. Untuk tema Hari Gizi Nasional tahun ini adalah Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045 ya. Ini kata-kata generasi emas 2045 sudah sering berseliweran ya Kak. Beberapa lintas sektor itu sudah banyak menggencarkan programnya untuk mewujudkan generasi emas 2045. Kenapa sih generasi emas 2045? Karena memang kesehatan itu nggak bisa diwujudkan secara instan ya. Jadi wujud dari kesehatan itu 20-30 tahun ke depan, apa yang kita laksanakan sekarang itu bisa tergambarkan seperti apa. Nah, di sini juga untuk tingkat kesehatan untuk anak usia anak, remaja hingga dewasa itu harus mulai diterapkan pola hidup sehat sejak sekarang ini. Seperti itu. Jadi Hari Gizi Nasional ini menjadi pengingat buat kita ya. Itu makanan yang sehat, gizi yang optimal itu salah satu pondasinya agar kita nanti 20 tahun ke depan itu masih bisa hidup dengan sehat, bisa melakukan aktivitas yang produktif, dan juga masa tua kita itu bisa mandiri tentunya. Oke, menjadi lansia smart gitu ya. Iya. Nah,
untuk mewujudkan itu tadi kan, itu kan investasi gitu ya, nggak bisa diperoleh secara instan. Hari ini makan sehat, besok dan seterusnya langsung sehat terus, nggak bisa gitu ya. Iya. Jadi memang investasi kesehatan itu dimulai dari sekarang. Nanti 20-30 tahun ke depan kita tetap sehat gitu ya harapannya. Nah, bicara tentang pola makan nih, Kak Zian, pre-meal. Nah, meal prep, kok pre-meal kebalik jadinya. Meal prep nih, bicara tentang meal prep nih, apa sih yang melatar belakangi adanya meal prep ini? Iya, betul sekali Kak. Ini meal prep itu kan persiapan makan ya Kak ya. Jadi kadang kita yang bikin males makan, pola makan tidak sehat, tidak teratur itu karena kita itu nggak ada waktu. Ya, Alasannya sibuk gitu ya? saya sibuk. Males mau masak juga jadinya. Kadang aja kita kalau mau masak itu mikirnya dari semalamnya ya. Iya betul. Bingung banget ini mau masak apa. Jadinya lama mikir nggak jadi masaknya. Akhirnya beli gitu ya? Akhirnya beli. Kadang pun beli juga bingung mau beli apa. Akhirnya ya yang ada di dekatnya, entah makanan nggak sehat kita beli karena mikirnya yang penting kenyang aja ya. Padahal kita juga harus mempertimbangkan itu apa makanan yang baik untuk tubuh kita. Selain itu, meal prep itu bisa mewujudkan hemat biaya juga ya Kak ya. Kalau kita nggak beli-beli, kita bisa belanja, mengatur apa yang harus kita makan dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa mengatur keuangan kita, itu keuntungannya juga banyak banget. Ya, selain itu kalau kita sudah menyiapkan makanan sendiri, pastinya kita bisa memastikan nih makanan yang kita makan diolah sendiri itu pasti lebih bersih dan lebih sehat dong. Iya, kalau kita beli di luar juga kan belum tentu ya itu kapan pengolahannya, bagaimana cara mengolahnya, bahannya seperti apa, itu yang sangat disayangkan jadinya. Itu sih Kak. Karena banyak orang yang berasumsi bahwa meal prep ini hanya digunakan oleh para atlet atau binaragawan gitu ya. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari sepertinya memang perlu edukasi lagi gitu ya. Betul. Jadi meal prep itu tidak hanya tentang makanan yang mahal. Mungkin kayak yang kita lihat di sosial media yang mahal-mahal, daging. Padahal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kondisi kita sehari-hari ya. Jadi nggak harus mahal, harus ribet tentunya, itu enggak. Oke. Tapi seberapa penting sih peranan pola makan terhadap daya tahan tubuh kita? Jadi gini ya Kak ya, pola makan yang teratur itu yang pasti dia bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan kita makan teratur, produktivitas harian kita tuh bisa dilaksana dengan baik, terus asupan energinya cukup, bisa stabil, jadi kita bisa bekerja dengan produktif seperti itu. Kalau kita pola makannya tidak teratur dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bisa mewujudkan terjadi resiko penyakit tidak menular juga. Contohnya kalau dari pola makan seperti diabetes mellitus, jantung, stroke kayak gitu, itu kan dari pola makan yang salah dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi memang peranan pola makan ini penting ya bagi tubuh kita, terutama pola makan sehat ya. Bukan pola makan aja nih, tapi pola makan sehat ini ternyata penting untuk tubuh kita agar kita juga terhindar dari penyakit tidak menular gitu ya. Karena penyakit tidak menular ini udah bergeser gitu ya, dari sebelumnya ada lansia, sekarang lansia, bahkan anak remaja gitu udah mulai gitu ya, sering ditemui diabetes, anak-anak diabetes, angkanya lumayan meningkat ya Kak sekarang. Karena itu tadi dari pola makan yang tidak sehat dari dini. Anak-anak mulai kenal dengan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan itu berlangsung beberapa tahun ya. Jadinya kayak menabung penyakit nih gara-gara dari pola makan yang salah. Oke, nah ini ibu-ibu ya, mohon untuk disempatkan untuk membuat meal prep. Nah, jadi hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang meal prep ini seperti apa sih gitu. Nah, untuk meal prep sendiri ya nih Kak Zian, langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk mulai
membuat meal prep nih? Oke, yang pertama pastinya niatnya dulu ya Kak ya. Ini resolusi 2026 gitu ya. Harus mulai sehat lagi ya. Jadi yang pertama untuk meal prep kita harus tahu nih kebutuhannya kita. Ya, tujuannya untuk apa? Apakah kita untuk mencukupi kebutuhan harian? Apakah kita ada diet khusus? Barangkali mungkin ada yang ingin berat badannya turun, atau ada riwayat sakit, mungkin buat yang lansia ada riwayat sakit gula, hipertensi atau jantung. Nah, ini juga bisa bagaimana nanti merencanakan meal prep ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya kita. Itu. Kemudian setelah tahu nih tujuannya seperti apa, kita harus tahu kebutuhannya ya. Kalau untuk anak-anak itu seberapa, untuk dewasa seberapa, untuk lansia dengan kondisi khusus itu seberapa. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan dan juga dikonsultasikan juga sebenarnya Kak, kalau masih bingung ya. Kemudian kita harus tahu juga nih kebutuhan kita yang baik, yang sehat itu seperti apa. Dari tadi pola menu sehat ya. Menu apa sih? Seperti apa ya pola menu sehat itu ya. Kita bisa melihat pedoman gizi seimbang Kak, yang gampangnya itu ada isi piringku ya. Kita tiap makan itu bisa juga menakar makanan kita dengan 1/4 piring karbohidrat, 1/4 piring lauk pauk, dan setengah piringnya itu sayur dan buah. Ya, jadi lebih banyak sayur dan buah daripada karbohidrat. Kalau kita beli fast food itu kan isinya cuma nasi sama lauk ya, betul. Tinggi lemak, tinggi kalori, tapi zat gizinya itu kurang. Betul. Nah, selain isi piringku yang lebih detail itu teman-teman bisa lihat tumpeng gizi ya. Mungkin sering berseliweran lewat-lewat itu bentuknya kerucut. Ya, di sini itu menggambarkan frekuensi dan kebutuhan harian kita ya, seberapa banyaknya. Dari yang paling bawah, paling dasar itu air putih jelas, itu 8 gelas sehari, itu tetap harus jadi panduan. Kemudian di atasnya itu ada karbohidrat Kak ya. Kemudian di atasnya karbohidrat ada sayur dan buah. Ini porsinya cukup banyak kita butuhkan. Di atasnya sayur dan buah, ini segala jenis macamnya, dia sebagai sumber mineral, vitamin yang kita butuhkan sebagai zat pengatur. Kemudian di atasnya ada lauk pauk. Lauk pauknya itu dari hewani, dari nabati ya. Jadi harus beragam juga. Mungkin Kak Sari paling sering makannya apa nih kalau sehari-hari? Ayam itu aja ya. Ayam. Iya, padahal banyak sekali jenis lauk pauk ya. Ada ikan, ada daging, ada telur. Nah, ini semua juga bisa jadi patokan makanan yang hemat juga. Mungkin mau telur, ayam, jadi nggak setiap hari ayam. Ada tahu tempe juga, sumber kacang-kacangan sebagai protein nabati. Dan paling atas di kerucutnya dari tumpeng gizi ini ada kebutuhan gula, garam, dan lemak. Ini porsinya paling kecil ya, jadi jangan sampai berlebih. Kita sehari itu cuma butuh gula 4 sendok makan ya, buat acuan gula 4 sendok atau 40 gram. Kemudian untuk minyak itu 5 sendok maksimal. Kemudian lemak ya, ini minyak atau lemak dari yang sehat. Kemudian garamnya itu 1 sendok teh ya. Jadi ini teman-teman salah satu penyebab meningkatnya angka penyakit tidak menular itu gara-gara asupan gula garam yang berlebih juga ya Kak ya. Garam yang berlebih bisa mengakibatkan hipertensi ya. Jadi mulai harus diatur sekarang. Garam itu kan nggak kita ketemui nggak kita konsumsi dalam bentuk utuh ya. Nggak garam kok gitu ya. Iya, nggak dicemilin garamnya ya. Tapi tanpa kita sadari kayak makanan olahan, makanan yang diawetkan itu tinggi natrium juga. Kemudian dari keripik suka nyemil nggak kerasa itu berapa banyak garam itu. Betul, apalagi yang manis-manis sekarang nggak kelihatan kan, kita nggak mungkin nyemilin gula 4 sendok, kita nggak merasa bersalah tuh jadinya Kak. Padahal minum es tehnya sehari 2 gelas, manis lagi. Terus konsumsi dari minum-minuman kekinian sekarang, es krim, nggak kelihatan gulanya ya. Ini mulai sekarang harus diperhatikan bagaimana asupan garam dan gula kita sehari-hari ya Kak ya, agar kedepannya tidak
menabung penyakit jadinya itu. Nah, mungkin udah sering kenal ya dengan tumpeng gizi seimbang ini, Kak. Oke, iya betul. Tumpeng gizi seimbang atau sekarang kan lagi happening juga nih isi piringku gitu ya. Iya. Karena kan visualnya mungkin lebih terlihat gitu ya. Iya. Dalam satu piring nih ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya gitu. Iya. Ini ada yang baru nih, Kak. Apa nih? Info terbarunya ini dari Amerika ya. Oke. Mereka itu ada dietary guideline-nya. Punya pedoman juga kayak di Indonesia itu tumpeng sama isi piringku tadi. Nah, ini bisa jadi contoh juga ini, Kak, buat masukan buat kita makanannya seperti apa. Nah, di sana itu mereka sedang menggencarkan apa itu yang namanya makanan real food. Eat real food ya, mungkin sudah sering dengar ya, real food, makanan asli. Yang mikirnya oh yang kayak salad-saladan mahal kayak gitu ya, kayak enggak dong ya. Jadi real food yang dimaksud di sini adalah makanan alami ya, minim proses juga ya. Jadi mungkin yang sering sekali kita temui bukan real food itu kayak yang junk food seperti itu, dia kan diolah dengan lemak yang tinggi juga, diolah berulang kali seperti makanan frozen juga kayak sosis, nugget kayak gitu. Nah, dampaknya ketika kita konsumsi real food ini sebenarnya sangat bagus manfaatnya ya, Kak ya. Selain dia minim pengolahan, dengan begitu zat gizinya itu lebih utuh ya, jadi nggak banyak terbuang. Kalau kayak nugget itu kan pertama dikukus dulu ya, Kak ya, disimpan di frozen, habis itu digoreng lagi ya, jadi kayak makanannya itu kurang bergizi deh kalau saya. Padahal itu yang simpel ya, Kak ya, betul sekali. Anak-anak gitu ya. Nah, selain itu pesannya dari real food ini, kita harus mengurangi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak juga. Jadi kurang lebih sama kayak tumpeng tadi, tapi kita lebih menekankan proses. Jadi kayak misalnya tadi kayak ayam itu sebenarnya sehat kan, Kak. Tapi ketika dia sudah jadi ayam bubuk kecap, iya. Kalau ayam bubuk kecap masih oke sih, Kak. Kayak ayam crispy, mungkin yang tinggi lemak, tepung-tepung gitu, tambah tepung, jadi nugget, jadi sosis, pasti nutrisinya berkurang. Gitu. Mungkin mindset kita juga dirubah nih, Kak ya, karena lidah kita ini terbiasa dengan yang gurih-gurih gitu ya. Apalagi kalau kita menerapkan GGL tadi ya, rendah gula, garam, lemak, jadi otomatis rasa itu juga berpengaruh gitu ya. Nah ini padahal mindset kita gitu ya, kita harus merubah itu supaya makanan itu tetap terasa enak, tubuh kita juga terasa sehat gitu ya, meskipun rasanya juga agak-agak hambar gitu ya. Nah, itu semua memang pasti perlu adaptasi ya, Kak ya, nggak bisa langsung nih. Kalau tipsnya itu bisa dikurangi sedikit-sedikit, Kak ya. Jadi kayak kebiasaan kita yang biasanya pesen es teh manis, mungkin mulai sekarang pesennya less sugar ya. Biasanya kalau bikin kopi di rumah gulanya 2 sendok, nih mulai dikurangi 1 sendok. Terus kalau misalnya kebiasaan masaknya yang asin-asin, kalau beli kan nggak bisa dikontrol ya, Kak ya. Tapi kalau masak sendiri bisa dong. Nah, ini mulai dikurangi. Biasanya masak sayur, garamnya pakai 2 sendok, ini agak dikurangi setengahnya gitu. Nah, itu kebiasaan sebenarnya bisa jadi rubah ya, tapi dengan pelan-pelan dan konsisten kuncinya itu tadi gitu ya, karena memang lidah kita dari kecil terbiasa gurih gitu ya. Iya, apalagi sekarang ini mungkin lebih digencarkan ke anak-anak ya, Kak ya. Betul. Karena pola makan itu memang dari kebiasaan dari kecil yang dikenalkan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil udah dikenalin makanan yang manis, makanan yang gurih-gurih, ya sampai dewasa bakalan ke bawah jadinya ya. Akhirnya jadi picky gitu ya, pilih-pilih makanan. Betul, iya. Sebenarnya kan mereka dari awal pas kecil MPASI gitu tuh nggak bisa bilang aku pengen yang manis nih, nggak mungkin kan. Tapi karena mungkin orang tuanya males ribet, terus ya udah yang penting dia mau makan, akhirnya ya sembarang pun dikenalin. Jadi sebenarnya nggak masalah ya banyak dikenalin makanan, tapi tetap harus dibatasi makanan yang kurang sehat.
itu tadi. Nah, itu tadi kan nyampe di kebutuhannya ya Kak ya, kita sudah tahu kebutuhannya, pedomannya seperti apa, porsinya yang paling banyak itu apa juga ya. Jadi untuk sayur dan buah itu juga penting ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menetapkan pola menunya nih Kak. Berpikir keras, sangat keras gitu ya. Menentukan menu gitu ya. Nah, kenapa sih harus meal prep? Memang kita harus membutuhkan waktu, menyediakan waktu untuk berpikir ya gimana untuk menyiapkan makannya. Nah, tapi di sini kita bisa cukup menyiapkan 1 hari untuk berpikir menunya seperti apa dan berbelanja kebutuhannya apa saja ya. Jadi nggak perlu setiap hari pikir nanti makan apa siang, nanti sore makan apa, kayak gitu kan sehari-hari baru berangkat kerja aja nyampe ke kantor nanti siang makan apa ya, kayak gitu ya. Nah di sini daripada setiap hari seperti itu, kita bisa memikirkan dalam waktu 1 hari nih Kak untuk beberapa hari ke depan ya. Jadi sudah ada listnya, daftarnya yang membuat kita nggak ribet pastinya. Oke, itulah keuntungannya atau keunggulannya meal prep gitu ya, supaya waktu kita juga lebih efisien gitu ya, tapi tetap makanan dengan menu gizi seimbang. Iya, jadi untuk membuat pola menunya nih ya, yang pertama kita menyiapkan siklus menunya. Kita mau menyiapkan untuk berapa hari, mungkin buat yang kerja kita mau masak menyediakan menu untuk hari Senin sampai Jumat, mungkin Sabtu Minggunya lebih fleksibel gitu ya Kak ya. Berarti kita mau buat siklus menu 5 hari. Nah kalau siklus menu ini biasanya diterapkan di tempat-tempat fasilitas yang kayak asrama gitu Kak, yang di pondok kali ada perputaran menu. Jadi nggak setiap hari, kebayang nggak sih Kak yang di rumah sakit, di pondok itu yang mau masak itu dulu, besok masak apa kan nggak mungkin ya Kak ya. Nah karena mereka dalam porsi yang banyak, kapasitas yang besar, jadi mereka itu menyiapkan yang namanya siklus menu. Nah ini bisa diterapkan di rumah tangga sebenarnya Kak untuk mempermudah efisiensi waktu tadi. Jadi ini kita hari Minggu tinggal mikir nih nanti hari Senin sampai Jumat apa menunya. Nah setelah itu kita kan udah tahu nih, misalnya dalam 5 hari kita kan sehari makan 3 kali ya. Nah kita belajar hitung-hitungan nih Kak ya, tapi bukan 1 tambah 1 ya. Betul nih ya. Iya. Aduh, saya mau ngomong jadinya skip gitu ya. Siap ya. Oke. Nah jadi pola menu ini siklus menu ini kita kan menetapkan pola menu ya. Pola menu tadi itu golongan makanan apa aja, bahan makanan apa aja yang bisa kita peroleh. Jadi kalau untuk pola menu itu tadi ada yang sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat itu gak cuma nasi ya, ada ubi-ubian, ada jagung, ada kentang. Kemudian untuk lauk hewani itu ada ayam, ikan, daging, udang kayak gitu. Kemudian ada sayur dan buah kan lebih banyak lagi ya pilihannya ya Kak ya. Kemudian juga lauk nabati yang sering kita temui, tahu, tempe itu. Nah itu pola menu yang harus kita susun nih. Dalam sekali makan diusahakan selalu ada pola menu itu ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah itu ya setiap kali makan. Nah setelah itu kita menetapkan jenis, frekuensi dan standar porsi. Nah ini waktunya hitung-hitungan ya Kak ya, untuk menentukan belanjanya kita itu apa aja yang dibutuhkan. Jadi nggak berlebihan gitu belanjanya. Kadang kan kalau kita tidak memperhitungkan, pokoknya berangkat belanja, kadang di pasar atau di tempat beli itu kan jadi bingung kalap sendiri gitu ya, padahal nggak dimasak gitu ya. Karena tidak ada perencanaan itu. Nah kita bisa merencanakan dengan memperhitungkan. Misalnya kakak mau mempersiapkan menu 5 hari dengan seharinya 3 kali makan, berarti kita hitung nih. Yang pertama kan ada karbohidratnya ya Kak ya. Berarti untuk 5 hari kita perlu konsumsi karbohidratnya 3 kali makan sehari kali 5. Berarti berapa itu Kak? 3 kali 5? 15. Betul. Nah, di sini kan karbohidrat berasa tes ini ya.
Di sini kan karbohidrat nggak cuma nasi ya Kak ya. Kita kalau bisa mulai belajar untuk mengkombinasikan. Misalnya setiap pagi kita mau sarapan kentang ya, kentangnya 2 kali 2 hari seminggu. Misalnya hari Senin sama Rabu mau kentang. Kemudian selain kentang mau jagung nih Kak. Hari Selasa sama Kamis jagung. Terus mungkin Jumatnya umbi-umbian ya. Jadi makan siang sama makan malamnya nasi. Nah, itu tinggal kita hitung. Kalau kentang kan berarti seminggu 5 hari ya. 5 hari mau 2 kali makan, kita butuh 2 gitu ya. Kemudian untuk jagung 2 kali gitu. Terus untuk umbi-umbian 1 kali. Untuk nasi berarti sisanya nih Kak. Berapa tadi? 15 kurangi 5. Oke. Nah dari situ kita bisa kelihatan, polanya kita belanjanya segini banyak aja, nggak berlebihan. Nah di sini masuk ke standar porsinya. Kalau nasi kebutuhannya beras itu kan kalau mau di stok agak banyak sih nggak masalah ya Kak ya, dia awet juga ya, nggak gampang rusak ya. Sebenarnya untuk 1 porsi itu bisa diperhitungkan juga. 1 orang itu berasnya 100 gram. Oke, untuk 1 minggu tadi kan 10 kali makan, berarti berapa itu Kak? Kali 10 gitu ya, 1 kilo gitu 1 kilo ya, itu untuk 1 orang. Mungkin bisa diperhitungkan untuk jumlah keluarga. Nah untuk kentang 1 porsinya itu sekitar 2 buah sedang untuk kentang. Oke, 2 biji ya. 2 biji, atau kalau diberatkan itu sekitar 200 gram ya. Kita mau makan 2 kali nih, Senin sama Rabu, otomatis kita butuh kentang 200 kali 2 ya, 400. Cara perhitungannya seperti itu, bisa dipahami ya. Ya, nah, jangan dipelintir ya. Oke, ini simpel kan? Ya. Nah, di sini tujuannya juga bisa untuk menghemat. Kalau kita cuma beli kentang 1 itu kan mahal ya jadinya Kak. Nah, kita 1 minggu butuh sekitar 400 gram untuk misalnya 4 anggota keluarga ya. Berarti kita butuh sekitar 1,5 kilo ya. Kayak gitu kan, harganya juga lebih murah ya daripada beli bijian. Nah, terus itu kalau untuk karbohidrat salah satu contohnya. Kalau untuk lauk pauk ini lebih banyak pilihannya ya Kak ya. Jadi jangan ayam-ayam terus tiap hari. Nah, kita bisa mengatur. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat berarti kita butuh pola lauk 15 kali, 15 jenis ya tadi. Oke, kayak beras sama kan ya. Nah, bisa menyesuaikan juga dengan dananya, budgetnya. Kalau misalnya budgetnya minim, yang murah lauk hewani ini apa? Telur ya Kak ya? Telur naik ya. Nggak naik ya. MBG naik semua ya. Naik semua, ini korban MBG. Aduh, Oke, jadi kalau seperti itu kita bisa menyesuaikan juga. Ini 15 nih, misalnya kita mau makan telur setiap hari, boleh lah yang simple. Misalnya 5 butir ya. Kemudian sisanya mau ikan lele 2, terus mau pakai ayamnya 3 kali, terus mungkin ada budget lebih dan suka daging, bisa menyesuaikan 3 kali keluar makanan daging kayak gitu. Nah, terus jenis-jenis ikan lainnya kan banyak, ikan kembung. Nah, jadi kita waktu belanja di pasar itu nggak bingung lagi ngeliatin, di sana kok banyak pilihan ikan-ikannya. Jadi antara kalap sama nggak jadi beli. Kayak gitu. Nah, ini kita rencanakan selama 5 hari itu mau masak ikan misalnya 3 kali ya. Ikan lele, ikan kembung, sama ikan nila mungkin ya. Kita tinggal beli itu aja. Misalnya untuk 1 porsi kan 1 ekor, gampang ya Kak ya. Kalau ikan patokannya untuk 1 keluarga, berapa anggota keluarganya tinggal dikalikan aja. Nah itu, terus ada telur juga begitu perhitungannya. Mungkin kalau per biji bisa dikonversikan ke kilogramnya berapa. Tergantung sesuai selera juga, lebih suka apa. Mungkin kalau budgetnya nipis, makan dagingnya jarang, nggak apa-apa. Jadi digantikan yang lain, bahan pangan lain yang sekiranya murah. Kayak mungkin ikan teri basah atau udang yang kecil-kecil itu kan juga murah ya Kak ya. Jadi nggak harus daging, makanan sehat itu nggak harus yang mahal. Ya. Nggak harus import juga gitu ya. Iya, betul. Terus juga ini sayuran ya Kak ya, banyak jenisnya. Nah, di sini mungkin kadang orang
agak males ya makan sayur, biasanya mungkin cuman pecel, sayur sop, taunya itu aja ya, sayur bening. Nah, padahal banyak sekali jenis sayuran dan pengolahannya bisa dikombinasikan ya Kak ya, biar nggak itu makanan sayurnya juga bisa beragam ya. Jadi nggak cuman kol, wortel, apalagi yang biasa ditemui ya Kak ya, kayak bayam. Ya itu sudah bagus sebenarnya Kak, tapi tetap harus dikembangkan lagi variasinya dan jumlahnya juga. Kalau sayurnya kita nggak penuhi, kita nggak siapkan dari awal, kadang kan juga jadinya males ya makan sayur. Nah ini kalau untuk pengaturan meal prep juga, kalau sekali belanja sayuran itu mungkin juga harus dipertimbangkan jenisnya yang lebih tahan lama simpan. Ya ada beberapa jenis ya, kayak labu siam, wortel, terus apalagi nih Kak, kayak ketimun gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu pilihan yang kita beli ketika untuk persiapan ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa mengatur, misalnya hari Senin nih mau menunya sop sama tumis. Nah, besoknya ganti bahan. Kalau sop itu kan biasanya pakai kubis sama wortel sama buncis, pakai sawi bisa. Nah, besoknya itu ketemu kangkung misalnya siangnya. Terus lusanya mau ketemu bayam. Jadi kita bisa kayak main puzzle loh Kak ya. Mau mencocokkan mana makanannya mau ditempel di hari apa gitu. Itu seru banget sih Kak. Kita mempersiapkan apa yang kita mau makan selama seminggu ini, bisa dicoba deh teman-teman nanti ya. Jadi kayak mencocokkan, lauknya ini cocoknya sama sayur ini. Ya itu tadi untuk perhitungan pola menu dan frekuensinya ya, seberapa banyak yang perlu kita belanjakan ya. Jadi kita nggak kalap juga saat belanja, nggak mubazir. Kadang udah belanja bingung masak apa. Betul. Jadinya di kulkas sampai berumbi ya, keluar akarnya ya. Ini kayaknya problemnya banyak orang nih. Sama. Iya, kalau lauk-laukan mungkin kan masih bisa di frozen, disimpan. Tapi kalau sayuran itu kan agak susah ya Kak ya, dia gampang rusak juga ya. Jadi kayak misalnya mau beli kangkung, bayam, itu bisa dimasak hari Senin, Selasa gitu, yang agak tahan lama. Itu bisa di akhir-akhir. Oke. Nah, tadi udah disampaikan panjang lebar nih, kita juga pernah hitung-hitungan juga nih tadi ya. Tapi bukan satu kali satu gitu ya. Tentang meal prep, tentang menu dalam satu minggu gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga besarannya, satu orang berapa kebutuhannya. Nah, tentang penyimpanan, kasihan banyak juga ini menjadi problem gitu ya. Apalagi kalau bahannya seperti daging atau ikan gitu ya. Kalau salah penyimpanan ini juga bisa rusak juga gitu ya. Bagaimana nih cara penyimpanannya yang baik dan benar? Iya, betul nih problemnya ibu-ibu kadang tiap belanja masuknya berantakan langsung dimasukin ya. Akhirnya banyak yang rusak ya Kak ya, karena nggak tahu cara penyimpanannya. Karena memang bahan-bahan makanan itu punya karakteristik masing-masing ya Kak ya. Kayak lauk berprotein ya, berdaging itu dia aman disimpan di freezer ataupun di chiller juga di bawahnya gitu ya. Kalau di freezer itu tahan lama sekali, dia bisa 1 minggu bahkan 1 bulan dengan suhu yang stabil ya. Di bawah 5 derajat itu biasanya dia bisa aman semingguan ya. Jadi mau nyetok pun aman, mau ikan, mau ayam, mau daging, itu bisa sekali belanja. Yang dipastikan di sini penyimpanannya harus di wadah yang tertutup ya, dipisah-pisah, jangan langsung ditumpuk-tumpuk di plastik. Itu nanti masuk keluar itu juga resiko juga gitu ya. Jadi kita bisa menyimpannya sesuai kebutuhan sekali masak aja ya Kak ya. Jadi kalau misalnya sekali masak cuma butuh setengah kilo, kita belanjanya 1 kilo, ya dibagi 2.
bagi 2 baru disimpan. Ayam juga kayak gitu, mau beli 2 kilo buat 4 hari misalnya, ya dibagi setengah-setengah aja, kayak gitu. Ya mau dibuat di wadah tin wall kayak gitu, yang di rumah kan pasti ada ya, itu bisa. Atau kalau mau di plastik yang press yang tanpa udara gitu, yang agak tebel, itu juga bisa seperti itu. Nah ini yang agak riskan mungkin sayuran ya Kak ya. Ya jadi kita memang kelemahannya kalau sayuran itu gampang rusak ya, apalagi yang daun hijau segar itu paling dia kalau disimpan di kulkas itu 2 hari 3 hari itu udah agak menguning layu gitu. Nah ini perlu diperhatikan juga penyimpanannya. Sebisa mungkin bahan makanan yang nggak tahan simpan, nggak tahan lama juga jangan disimpan terlalu lama. Kayak tadi bayam, kangkung itu kalau bisa dimasak ya maksimal 2 hari ya. Kemudian kalau wortel, terus labu siam, itu kan lebih tahan lama. Itu nggak masalah disimpan dalam jumlah banyak, bisa diwadahin juga, yang tertutup seperti itu dan kering, jangan basah. Jadi kalau menyimpan sayuran nggak usah dicuci dulu Kak. Jadi kalau wortel gitu ya tinggal dibersihin aja, kalau ada sisa-sisa lumpurnya nanti tinggal dimasukkan. Nanti kalau mau masak baru dikupas, baru dicuci, gitu aja sih. Nah ini ada yang lebih bisa dilakukan metode pemasakan dulu biar lebih tahan lama, yang namanya blanching Kak. Kita sering temui mungkin mix vegetable ya, yang kayak buncis, jagung, wortel. Nah itu mereka kenapa bisa dijual frozenan dalam jangka waktu yang lama padahal sayuran itu ada namanya metode di blanching dulu nih Kak, direbus dalam waktu sebentar beberapa detik aja buat mematikan enzim-enzim pembusukannya. Jadi dia sudah mati nih yang bikin busuk, terus nanti disimpan. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan ya kalau pengen yang instan tuh, tapi dengan diolah sendiri itu malah lebih aman lagi. Itu jadi lebih bisa kontrol lagi. Betul, iya. Selain itu mungkin lauk nabati ya Kak, tahu tempe. Tahu tempe ini kayaknya makanan sehari-hari ya. Betul ya, kalau mau belanja setiap hari atau berapa hari sekali pun juga mudah ya didapatkan. Nah tapi kalau misalnya males bolak-balik ke tukang sayur, boleh banget disimpan. Misalnya kayak tempe mungkin 2 harian ya masih tahan. Kalau tahu bisa disimpan juga di wadah yang tertutup dengan airnya diganti setiap hari kalau bisa. Atau lebih amannya lagi itu bisa dilakukan proses pemasakan dulu ya, kayak diungkep bumbu kuning atau dibacem. Itu bisa juga ya Kak ya, dia bisa tahan semingguan, setelah ditaruh di freezer dan tempat tertutup. Nah kita kalau mau makan tinggal manasin dikit aja. Oh gitu ya, jadi memang ada proses, boleh dilakukan proses pemasakan dulu gitu ya, supaya lebih awet mungkin ya, karena bahan-bahan seperti tahu itu kan juga kalau dibiarkan aja dari plastik dari tukang sayur masuk kulkas ya besok juga udah bau gitu ya. Ini juga berarti boleh nih ya dilakukan proses pemasakan dulu tadi ya, diungkep dulu. Nah habis itu nanti baru masuk kulkas. Kiranya perlu baru digoreng. Iya. Nah, bentar lagi juga bulan puasa nih ya Kak Zian nih. Menu apa nih yang cocok nih supaya kita untuk meal prep ini buat saat sahur gitu? Betul, ini salah satu solusi ya Kak ya buat kita kalau mau menyiapkan sahur sama buka. Ini kan nggak mungkin ya mau beli sahur-sahur jam 3, siapa yang mau jualan juga, mau nggak mau kan masak ya. Kalau masak jam 3 juga masih ngantuk banget ya. Nah itu bisa disiapkan makanan yang setengah matang juga nih Kak, kayak misalnya ayaman atau ayam nih? Ayam aja ya, nggak jadi ayam. Ayam itu bisa diungkep dulu ya, nanti tinggal goreng bentar ya, kayak gitu. Itu kan ada proses pemasakan lagi ya Kak ya. Nah kemudian kayak misalnya daging mungkin mau dimasak rendang dulu boleh, nanti tinggal dipanasin seperti itu. Jadi menunya sebisa mungkin kalau mau yang agak simple itu juga dilakukan pemasakan dulu, kayak tinggal dipanasin aja.
kayak ungkep tadi, tahu tempe bisa jadi juga. Nah di sini kalau untuk makanan yang mau dipanaskan lagi sebenarnya juga ada resikonya sih Kak. Untuk kandungan gizinya pastinya agak berkurang ya. Dan diusahakan juga jangan makanan yang sudah berminyak, jadi kayak ayam goreng terus digoreng lagi. Nah itu timbul resiko jadinya Kak ya, gak jadi sehat tapi malah sumber penyakit. Terus makanan yang bersantan ya jangan dipanaskan berulang kali karena ini minyaknya jadi pecah ya, jadi minyak yang jenuh, kurang sehat, lemak jahat ya yang awalnya jadi sehat ya itu. Atau mungkin bisa juga kalau mau puasa itu kayak dibuat model dibumbuin dulu tapi bukan dimasak, kayak misalnya ayam filet nih Kak, tinggal dikasih garam atau bumbu kuning, nanti tinggal numis-numis atau dipakein saus tiram, dimarinasi gitu ya. Betul ya, dimarinasi, ikan juga dimarinasi. Nah nanti sambil merem tinggal goreng gitu kan enak, nggak perlu nyari-nyari bumbu-bumbu lagi ya Kak ya. Mulai dari awal gitu ya. Iya, jadi solusinya ini bisa diterapkan nanti buat puasa. Atau mungkin telur mau direbusin dulu, misalnya kalau pas malam mau direbus, nanti tinggal masukin bumbu-bumbunya atau mau bikin bumbu kare atau opor, jadi nggak perlu masak dua kali gitu. Itu bisa juga menghemat waktu ya jadinya ya. Nah yang lagi rame juga nih Kak Zian, nasi yang udah kita tanak gitu ya, terus kemudian dimasukkan ke kulkas dan kemudian dipanasin lagi. Nah ini sebenarnya aman nggak sih? Banyak nih ya kan yang berseliweran sekarang itu, nasi dimasukkan freezer terus kalau mau makan baru dipanasin lagi. Iya, itu kan kalau nasi anget gitu enak ya Kak, sekali makan. Mungkin ada beberapa orang yang makannya nggak porsi banyak nih, misalnya satu keluarga cuman berdua, ya mau masak sedikit di rice cookernya nempel akhirnya masaknya sekalian banyak terus disimpan. Nah efeknya dari karbohidrat ketika didinginkan, dibekukan itu ada yang namanya pati resisten Kak ya, jadi kayak zat patinya, karbohidratnya itu jadi kayak agak susah untuk diserap. Nah, ini ada plus minusnya nih Kak. Ya minusnya dulu nih ya. Minusnya pasti zat gizinya agak berkurang ya. Tapi plusnya untuk kalangan tertentu, misalnya orang dengan kebutuhan karbohidrat atau gulanya yang rendah, ini lebih bagus malahan dia, karena kan gulanya itu dilepas dengan pelan ya, jadi kayak patinya itu berkurang dan dia nggak bisa diserap semua ya, jadi ini hanya sedikit yang masuk ke tubuh kita, jadi itu tetap bagus ya. Mungkin memang ada resikonya, ada pengurangan itu tadi, selama penyimpanannya benar, jadi makanannya itu nggak basi gitu ya Kak ya. Itu bisa sekali masak gitu, misalnya pas buka nih Kak, buat sorenya kita masak 4 porsi. Yang 2 porsi dimakan, yang 2 dibungkus di wadah tertutup, dimasukkan ke freezer, terus nanti dipanasin sedikit boleh. Oke, tapi berarti ini tetap aman gitu ya Kak Zian ya. Nah di RSPM sendiri nih Kak Zian, apakah ada layanan konsultasi gizinya nih Kak? Ya ini buat teman-teman mungkin belum tahu ya. Konsultasi gizi juga awam banget ya Kak ya di sini. Mau tanya apa konsultasi? Iya. Masa mau nanya menu aja boleh nggak sih? Iya. Harus makan apa gitu? Ada dong Kak. Di sini kita ada melayani konsultasi ya. Jadi konsultasi itu nggak cuman orang yang sakit aja ya. Nah di sini yang paling banyak memang untuk orang-orang yang sakit dengan riwayat diabetes mellitus, hipertensi, jantung kayak gitu, pengaturan pola makannya seperti apa itu bisa konsultasi. Tapi orang yang mau sehat, tapi mau lebih sehat, mau konsultasi juga bisa, mungkin berat badannya agak berlebih atau bahkan mungkin berat badannya kurang terus pengen agak pulen gitu, boleh banget konsultasi. Pulen gitu ya? Iya, itu bisa banget loh Kak. Iya, nah untuk layanan konsultasi kita ada di klinik gizi ya Kak ya, ada klinik
klinik gizinya. Jadi bisa datang ke RSPM. Buat yang baru nih bisa mendaftar dulu. Nah, nanti bisa ke klinik gizi untuk mencari tahu keperluannya apa. Itu bisa nanti kita bantu dampingi. Ya. Nah, teman-teman juga untuk info-infonya bisa mengakses di Nutricare, Kak. Kita ada platformnya, platformnya. Ya. Jadi teman-teman bisa milih nanti mau ahli gizinya siapa. Ya. Jadi di RSPM itu ada banyak ya ahli gizinya. Nanti mau konsultasi tentang apa sesuai kebutuhannya, mau konsultasi gizi olahraga bisa, gizi anak juga bisa, Kak. Jadi kalau anaknya masa pertumbuhan kira-kira ada gangguan pertumbuhan atau anaknya GTM seperti itu, atau yang lagi hamil atau mau rencana menikah untuk persiapan gizinya itu bisa juga konsultasi. Oke, berarti sudah ada plot-plotnya gitu ya. Iya, udah bisa milih juga ya mau konsultasi sama siapa, mau kajian. Iya, boleh. Setiap hari apa aja nih Kak untuk layanan gizi? Untuk gizinya sementara hari Senin sampai Sabtu. Oke, Senin sampai Sabtu mulai dari jam 7 pagi sudah ready. Oke. Jangan lupa untuk kunjungi klinik gizi di RSPM ya. Tapi dengan lihat jadwalnya Kak Zian ya, kalau mau sama Kak Zian ya. Jangan-jangan nanti setelah ini penuh gitu ya. Aduh. Promosi jadinya ya. Nah, untuk info lebih lanjut bisa kunjungi IG-nya RSPM gitu ya. RS Parumangharjo, Provinsi Jawa Timur. Untuk info lebih lanjut, nanti akan ada kakak cantik yang siap membantu Anda. Nah, terakhir nih Kak Zian, apa nih pesan kunci yang ingin disampaikan? Ada kawan diskan? Oke, jadi mulai sekarang itu sehat itu bukan cuman kebutuhan aja ya, tapi jadi pilihan juga ya. Teman-teman bisa memilih untuk sehat, dan sehat itu nggak perlu ribet, nggak perlu mahal, bisa dimulai dari diri sendiri dan sekitarnya ya. Jadi memilih makanan yang sehat itu nggak perlu yang mahal juga ya, dan tetap bisa dilaksanakan. Semuanya itu tergantung dari motivasinya kita dan niat ya. Okay. Dan terima kasih Kak Zian, menarik sekali tema kita hari ini ya. Ternyata alasan sibuk itu juga bukan jadi alasan ya untuk kita tetap konsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang, supaya kita juga nggak makan sembarangan gitu ya. Nah ini ya, mungkin meal prep menjadi salah satu solusi terbaik untuk kita gitu ya Kak Zian ya. Terima kasih sekali lagi Kak Zian atas waktu dan ilmunya hari ini yang sangat luar biasa. Stay healthy, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diskan. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.